Nah, istikharah ini akan melibatkan Allah menunjukkan orang ini baik atau tidak. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, dan istikharah itu sebenarnya kata ulama adalah jalan pintasnya doa. Jadi kalau mau jalan pintas doa istikharah. Karena kita langsung minta kepada Allah pada saat itu, ya Allah, kalau orang ini baik buat saya di agama saya, di urusan dunia saya, di urusan akhirat saya, mudahkan. Kalau ini buruk buat saya di agama saya, urusan dunia, urusan akhirat saya, maka alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya. Kemudian tentukanlah kebaikan untukku dimanapun aku berada dan buatlah aku ridho kepadanya. Itu kan penutupan doa istikharah. Jadi kita kembali dulu ke poin tadi. Masalah istikharah itu kalau dilakukan dengan benar, maka insya Allah akan jauh dari tadi manipulasi yang terjadi. Itu dulu ya. Jadi poin tadi kita datangkan istikharah itu untuk pahami masalah itu. Karena kalau kita istikharah yang benar, berarti kita harus yakin itu petunjuk dari Allah. Insya Allah tidak akan terjadi manipulasi kayak tadi. Ada KD atau yang terjadi atau apapun. Nah oke, kita masuk ke masalah istikharah. Istikharah sendiri itu adalah kata para sahabat dalam hadis Bukhari, kami diajarkan oleh Rasulullah SAW istikharah sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena saking pentingnya. Dan para sahabat itu beristikharah dalam hal yang kecil sampai hal yang besar. Gitu kan. Kalau bertemu antara dua perbuatan baik dan dua-duanya kita bingung memilih salah satunya, baru kita istikharah. Ingat, tidak ada istikharah pada saat bertemu antara baik sama buruk. Gak ada istikharah. Misalnya kita mau nikah dengan dua orang wanita, satu mukminah, satu fasikah. Maksudnya orang jauh sudah jelas. Ini langsung istikharah. Karena jelas ini gak mungkin. Atau istikharah antara saya umroh atau saya tidak umroh. Sementara umroh jelas baik, tidak umroh ya tidak, pasti tidak mungkin ketemu dengan keutamaan umroh itu sendiri. Maka gak perlu istikharah. Istikharah itu kalau bertemu antara dua perbuatan baik tapi bingung benar-benar dua-duanya bersaing lah keutamaannya gitu. Nah, bagaimana efek hasil istikharah? Bisa kecenderungan, itu yang paling pertama. Kecenderungan. Adanya kecenderungan hati lebih lagi dan tenang. Adanya informasi yang sampai kepada kita. Misal kita dapat informasi dari orang lain, kita tidak tahu siapa, atau dari pihak lain menyampaikan kalau orang itu bakti sama orang tuanya, orang itu begini dan begitu gitu kan. Nah, bisa juga dari mimpi. Dari mimpi itu bukan inti, sudah umum. Kemudian juga tadi ada informasi positif atau negatif tentang dia. Kemudian juga kayak misalnya tiba-tiba terbuka lah di medsos, oh ternyata orang ini pergaulannya bebas misalnya gitu. Kemudian juga baru masuk ke mimpi. Nah mimpi ini bisa orang mimpi bisa tidak. Tapi mimpi itu kalaupun ada, seperti misalnya yang paling umum gambaran yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah dalam masalah mimpi. Kalau orang istikharah kemudian dia mimpi hewan yang disuruh bunuh dalam Islam, diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus misalnya, karena tikus itu dinamakan fuwaisiqah, binatang yang fasik. Maka beliau menakwilkan mengatakan itu berarti calon pasangan itu tidak baik. Karena tikus itu gambarannya adalah fasik, ya. Burukan gitu. ya. Tapi kalau sebaliknya kita mimpi malah dia pakai baju ihram misalnya, atau kita mimpi dia lagi sholat dan seterusnya, itu mungkin akan lebih baik hasilnya. Dan tidak perlu berlama-lama, sudah cukup dengan itu kita tawakal Allah.